pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara bagi masyarakat terdampak bencana dan rawan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada hari ini Selasa 29 November 2022 dimulai. Untuk itu sampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia sekalian. Selanjutnya hadirin dimohon berdiri. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat kasih karunia kepada kita semua sehingga pada hari ini, pada pagi hari ini kita dapat dikumpulkan bersama dalam satu kegiatan yaitu launching bantuan PKK tahap 4, kemudian BLT BBM yang tahap kedua dan juga bantuan sembako untuk tahun 2022 sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan pasar murah yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara dan juga penyerahan bantuan CPPD dari Provinsi Sulawesi Utara, di mana pada beberapa waktu yang lalu Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami curah hujan yang tinggi dan juga bencana alam pada waktu beberapa bulan yang lalu. Tentunya saya sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana hari ini mulai juga terlaksana jambore program Keluarga Harapan. Seperti hari ini ternyata juga Dinas Ketahanan Pangan Provinsi hadir, kemudian Dinas Sosial Provinsi dan juga Dinas Kesehatan hadir untuk turut memeriahkan jambore program Keluarga Harapan di Kabupaten Kepulauan Sangihe hari ini. Ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, memang untuk program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako BLT BBM juga saat ini yang biasanya lewat Bank Himbara, ya, Bank Himbara dalam hal ini BNI dan juga Bank Mandiri. Tapi mulai tahap keempat ini untuk program Keluarga Harapan, BLT BBM dan juga sembako BBT itu semua lewat PT Pos. Jadi tentunya hari ini saya juga sangat berterima kasih karena PT Pos bisa menyiapkan anggaran-anggarannya tentunya tepat waktu. Karena minggu kemarin sudah di-launching kegiatan ini di kementerian, kemudian minggu yang lalu juga sudah di tingkat provinsi yang hadir langsung Bapak Gubernur untuk melaunching kegiatan ini, dan saat ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan tentunya juga seluruh keluarga penerima manfaat yang hadir saat ini tentunya bisa segera merealisasikan uang nanti yang akan diberikan kepada Bapak Ibu
sekalian itu langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi langsung belanjakan, sebagian langsung belanja kebutuhan dasar, ya. Atau juga yang menerima program keluarga harapan, ingat masih ada anak-anak sekolah. Jadi siapkan anggaran ini untuk kebutuhan anak-anak sekolah, ya. Atau juga untuk kebutuhan para lansia. Kalau ada orang tua lansia yang masih ada tertanggung, ya. Jadi jangan ibu-ibu lupakan ini, ya. Jadi ada anak sekolah, ada lansia, dan juga penyandang disabilitas. Jangan sampai ibu dengar, oh ini ada lansia yang tidak ada pemakan di keluarga PKK, ya. Jangan. Atau juga ada anak sekolah yang tidak terbayarkan biaya sekolahnya. Dan syukur karena saat ini, ya, saat ini yang paling kecil mungkin hanya menerima 1 jutaan untuk keluarga penerima manfaat. Karena ini ada tiga anggaran yang akan dibayarkan, ya. Selain program keluarga harapan, tentunya sesuai dengan komponen jumlah yang ada di masing-masing keluarga. Jadi tentunya berbeda-beda jumlahnya. Kemudian untuk BLT BBM ini sama, ya, akan diberikan pembayarannya 2 bulan sekaligus, masing-masing per bulan Rp150.000. Dan untuk BPNT sembako itu per keluarga Rp200.000, dan hari ini akan dibayarkan 3 bulan sekaligus, jadi Rp600.000. Dan selanjutnya untuk ke kecamatan-kecamatan yang berikutnya, karena lebih baik lebih cepat untuk penyerahannya, karena tentunya hal ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, terlebih masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena juga untuk tahun depan, tahun 2023 yang juga sudah diambang, itu ini kita memasuki akhir tahun, kemudian juga tahun 2023, karena saya akan menakut-nakuti masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena hal ini juga sudah disampaikan oleh pemerintah pusat, di mana pada tahun yang akan datang, tahun 2023, kita akan menghadapi krisis pangan, ya. Jadi untuk itu juga dari beberapa program yang ada di kabupaten untuk tahun 2023, tentunya kita lebih mengarahkan ke pemberdayaan sosial, ya, pemberdayaan masyarakat. Jadi tentunya sering konsultasikan hal ini dengan Pak Kadis di provinsi supaya orang juga bisa terbantu, karena anggaran kita kan sangat minim, ya. Begitu juga dinas pertanian, ya, tentunya juga harus memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok tani yang ada di masyarakat. Juga dari sisi perikanan, tentunya hal ini yang harus kita fokus untuk program-program kita ke depan. Jadi kita lebih menyentuh kepada masyarakat, karena hal ini mengingat ke depan kita memang menghadapi beberapa persoalan, dan ini bukan cuma persoalan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, juga persoalan di tingkat provinsi dan pusat, karena ini juga ada pengaruh dari dunia akibat dari perang Ukraina juga, ya. Jadi itu semua juga imbas kepada kita semua. Dan untuk itu seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang saat ini ada perwakilan dari beberapa kecamatan, ibu-ibu, bapak-bapak yang masuk di dalam penerima bantuan baik dari program pusat, kementerian, juga program dari tingkat provinsi dan kabupaten, harus tepat sasarannya, ya. Jadi dan harus digunakan sebaik-baiknya. Semua bantuan yang diberikan kepada Bapak Ibu masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini harus gunakan betul-betul, gunakan sebaik-baiknya. Salah satu contoh yang saya turun ke lapangan, ada bantuan untuk perikanan, jadi untuk nelayan-nelayan. Contoh yang paling konkret ini, kebutuhan mereka itu sesuai dengan apa yang mereka mohonkan. Jadi mereka memerlukan cool box. Ternyata cool box ini hanya digunakan untuk menampung air. Itu yang waktu saya turun, saya langsung ketemu, lihat, wah, kenapa ini bantuan cool box ini hanya untuk penampung air? Itu ibu-ibu salah sasarannya.
Jadi sudah kami anggarkan tentunya untuk keuntungan perikanan ya, untuk menampung ikan-ikan supaya kualitas ikan itu bisa bertahan baik. Tentunya ikan itu ditampung di bungkus, diberikan es batu di sana supaya boleh tahan mungkin 2-3 hari. Jadi bukan untuk menampung air ya. Ini hanya salah satu contoh ya, salah satu contoh yang saya lewat itu ada di beberapa kampung ya. Jadi mohon untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Karena selain tahun depan kita menghadapi krisis pangan dan juga krisis ekonomi, inflasi, karena ada kenaikan harga BBM, tentunya ini juga harus mendapat perhatian dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, dan juga pemerintah di tingkat kabupaten. Karena kami di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini masih ada 1.000 lebih yang masuk di dalam data kemiskinan ekstrim. Nah ini yang harus kita selesaikan. Jadi kita tahun depan berharap supaya kemiskinan ekstrim ini bisa lebih hari berkurang untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masih cukup banyak, ada 1.000 lebih. Nah untuk itu kita akan mempergunakan data ini untuk menjadi perhatian penerima bantuan ya, supaya tahun depan lebih berkurang lah untuk data-data kemiskinan ekstrim yang ada di kabupaten. Belum untuk penanganan stunting, ini juga sangat perlu karena penanganan stunting kasus yang ada di kabupaten sekarang ini masih ada 200-an lebih. Nah itu tentunya menjadi PR kabupaten ya. Jadi kita harus tangani secara kolaborasi dari beberapa dinas terkait, tentunya termasuk juga dinas ketahanan pangan ya. Jadi mohon juga bantuan dari Pak Kadis Ketahanan Pangan Provinsi untuk menjadi perhatian untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain itu juga dari dinas PMD ya, karena PMD cukup banyak anggarannya dari pusat ya. Kalau anggaran dari kabupaten daerah itu sudah kita harapkan Pak Kadis kan. Jadi anggaran dari pusat yang kita harapkan. Karena tahun depan juga Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi juga pembayaran utang. Jadi Bapak Ibu sekalian, masyarakat juga harus paham. Karena tahun depan kita juga diperhadapkan dengan pembayaran utang lewat pinjaman anggaran PEN yang diberikan ke kabupaten tahun 2021. Dan ini cukup besar. Kita menghadapi pembayaran utang lewat bunga. Bunga itu maksudnya potong dari pusat itu 12,5 M lewat anggaran PEN ini. Belum DP pokok 33 miliar sampai 12,5 miliar. Berarti ada 45,5 miliar yang sudah terpotong anggaran kita di kabupaten dari pemerintah pusat. Karena namanya utang itu orang wajib harus membayar. Jadi itu juga yang dihadapkan kita di pemerintah kabupaten. Jadi supaya juga masyarakat tahu. Jadi jangan sampai nanti kami pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat, tapi salah dipergunakan. Ya. Jadi kita juga semua masyarakat dan pemerintah juga harus betul-betul memonitor semua anggaran yang turun dari pemerintah pusat. Jadi Bapak Ibu juga sekalian masyarakat harus juga tahu, harus paham keadaan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe seperti ini ke depan mulai tahun 2023 ya. Jadi mari kita sama-sama kuatkan ikan kita ya. Jadi masyarakat juga harus memperhatikan. Jadi sekarang ini untuk masyarakat kita akan mulai dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi memang juga kegiatan-kegiatan nanti yang akan turun ke tingkat kecamatan dan ke tingkat desa ya. Jadi saya lihat ini kebanyakan ibu-ibu ya. Jadi coba ibu-ibu manfaatkan lahan pekarangan ibu-ibu. Mulai dengan bercocok tanam ya, tanam mija, tanam tomat, tanam kebutuhan hari-hari, rempah-rempah atau sayur-sayuran. Kemudian kalau masih ada kebun yang kosong, coba ditanam, jangan cuma dibiarkan ya. Jadi pergunakan ini lahan-lahan tidur ini ya. Jadi mulai dari pekarangan rumah harus dipergunakan ya. Jadi ibu nanti tahun depan ada lomba di tingkat desa, jadi kelurahan, lurah-lurah dan juga para camat mohon diperhatikan supaya mulai saat ini sampaikan kepada keluarga-keluarga, tentunya melalui ibu rumah tangga ya. Saat ini saya lihat banyak sekali ibu
ibu rumah tangga. Jadi mulai pergunakan lahan pekarangan untuk menanam tomat, merica, bawang atau sayur-sayuran ya. Dan nanti tahun depan kita akan lombakan. Jadi lomba untuk penggunaan pekarangan rumah ya, apakah untuk tanaman obat atau tanaman keluarga ya. Yang paling penting untuk kebutuhan dasar sehari-hari. Karena biasanya kalau tidak dilombakan tidak ada semangat ibu-ibu untuk membuat ini pekarangan ini jadi untuk tanaman kebutuhan sehari-hari ya. Jadi mohon untuk ibu dapat mempergunakan ya lahan pekarangan untuk menanam sayur-sayuran. Sudah diutamakan bunga-bunga yang mahal ya, itu cuma kotor, itu cuma apa? Lebih baik buat kebutuhan sehari-hari ya. Mungkin hal itu yang dapat saya sampaikan. Jadi tentunya pemerintah senantiasa berupaya untuk mensejahterakan seluruh masyarakat, terlebih masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, untuk seluruh kegiatan program kerja dari pemerintah tentunya akan diarahkan seluruh kepada masyarakat. Terlebih untuk tahun 2023 di mana kita mengalami keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat. Ya. Juga yang perlu saya sampaikan untuk mengenai peningkatan untuk pencapaian vaksinasi. Jadi saat ini juga ada tim vaksinator dari Dinas Kesehatan baik kabupaten dan juga provinsi. Jadi kalau ada ibu yang belum melakukan penyuntikan vaksin, baik vaksin yang pertama, kedua, dan sekarang ini sudah harus booster, ya. Jadi sudah harus vaksinasi yang ketiga. Jadi saya tidak akan menanyakan siapa yang belum pernah divaksin pada saat ini, tetapi mohon ada pengertian. Jadi dari ibu sekalian kalau belum melakukan penyuntikan, silakan ada di sebelah kanan ini ada tim vaksinator. Jadi silakan untuk melakukan penyuntikan vaksinasi. Karena Kabupaten Kepulauan Sangihe masih cukup rendah, masih perlu kerja keras. Di mana vaksin yang tahap pertama baru 82,61%, vaksin yang kedua baru di angka 56,70%, vaksin yang ketiga baru di angka 15,34%. Jadi masih perlu kerja keras kita semua ya. Jadi mohon untuk ibu-ibu yang belum melakukan vaksinasi, mohon pada saat ini tim vaksinator siap untuk melakukan vaksinasi. Saya selamat untuk program keluarga harapan yang saat ini juga melaksanakan jambore PKH untuk tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan pada sepanjang kegiatan hari ini yaitu penyerahan bantuan sosial PKH tahap 4, bantuan pokok non tunai dan juga bantuan langsung tunai BBM, dan kegiatan jambore program keluarga harapan sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan gerakan pangan murah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan juga Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta secara simbolis penyerahan bantuan cadangan pangan pemerintah daerah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekaligus dengan kegiatan pengobatan gratis dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan juga vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.